Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat Islam, iman, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan dan melakukan amaliyah Ramadan kita di tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuki hitungan yang ke-12 insya Allah. Di mana kita sudah masuki fase 10 yang kedua di dalam melaksanakan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini dibagi 3 fase. Yang pertama 10 pertama di bulan Ramadan, 10 yang kedua, dan 10 yang ketiga. Di 10 yang pertama, Allah memberikan rahmat kepada manusia, insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 yang kedua ini Allah siapkan maghfirahnya, ampunannya. Maka inilah peluang dan kesempatan kita untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul kita bahwa di dalam kita menapaki perjalanan kehidupan ini betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Betapa banyak tumpukan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan Ramadan dalam rangka untuk kita meraih maghfirahnya, meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini, hadirin pemirsa majelis yang dimuliakan Allah, menggambarkan kepada kita peluang besar bagi setiap kita untuk meraih maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sebanyak apa tumpukan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan maghfirahnya, Allah siapkan ampunannya. Maka inilah peluang bagi kita untuk meraih ampunan itu. Berlomba-lombalah kita di dalam meraih ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sesungguhnya orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah mereka yang bertobat sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang besar. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah bahwa kita dihadirkan di dalam bulan Ramadan ini dalam rangka untuk meraih rahmatnya, kebaikannya, maka Allah pula siapkan ampunan,
siapkan magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini peluang kita untuk meraih ampunan itu. Mari kita berlomba memaksimalkan Ramadan ini untuk kita bermohon ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, mari kita maksimalkan untuk kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep Ramadan ini, untuk kita meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai seorang muslim yang mukmin tidak berpangku tangan. Tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan, tidak puas dengan amalan yang sudah kita perbuat, tidak. Tetapi kita manfaatkan kehadiran Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala apa yang selama ini kita lakukan, yang dilarang, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita maksimalkan untuk melatihnya di dalam bulan Ramadan. Maka betapa Ramadan ini menggambarkan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang terpuji, dilatih kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Majelis yang dimuliakan Allah, mari kita berlomba untuk meraih ampunan itu. Peluang untuk meraih ampunan itu disiapkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Maka gambaran apa yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa, terdapat kebaikan-kebaikan, kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan segala kebaikan terkumpul di dalamnya. Ini tidak lain prasyarat kita untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita selalu terlena dengan kehidupan ini, yang seolah-olah kita merasa hidup ini akan terus-menerus panjang, yang seolah-olah kita ini tidak pernah akan mengakhiri kehidupan ini, sehingga boleh jadi tumpukan maksiat dan dosa yang kita lakukan terus-menerus tanpa terasa oleh kita. Padahal waktu ini terlalu singkat, tidak terlalu lama Allah berikan waktu dalam kehidupan ini. Kalaulah kehidupan ini dihiasi dengan tumpukan maksiat, kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengakhiri kehidupan ini? Tentunya mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa, meraih magfirah dan ampunannya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat Islam, iman, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan dan melakukan amaliyah Ramadan kita di tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuki hitungan yang ke-12 insya Allah. Di mana kita sudah masuki fase 10 yang kedua di dalam melaksanakan bulan Ramadan.
Karena bulan Ramadan ini dibagi 3 fase. Yang pertama 10 pertama di bulan Ramadan, 10 yang kedua, dan 10 yang ketiga. Di 10 yang pertama Allah memberikan rahmat kepada manusia, insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 yang kedua ini Allah siapkan maghfirahnya, ampunannya. Maka inilah peluang dan kesempatan kita untuk memaksimalkan amalia Ramadan dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul kita bahwa di dalam kita menapaki perjalanan kehidupan ini betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Betapa banyak tumpukan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan Ramadan dalam rangka untuk kita meraih maghfirahnya, meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini hadirin pemirsa majelis yang dimuliakan Allah, menggambarkan kepada kita peluang besar bagi setiap kita untuk meraih maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sebanyak apa tumpukan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan maghfirahnya, Allah siapkan ampunannya. Maka inilah peluang bagi kita untuk meraih ampunan itu. Berlomba-lombalah kita di dalam meraih ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sesungguhnya orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah mereka yang bertobat sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang besar. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah bahwa kita dihadirkan di dalam bulan Ramadan ini dalam rangka untuk meraih rahmatnya, kebaikannya. Maka Allah pula siapkan ampunan, siapkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini peluang kita untuk meraih ampunan itu. Mari kita berlomba memaksimalkan Ramadan ini untuk kita bermohon ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, mari kita maksimalkan untuk kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep Ramadan ini, untuk kita meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai seorang muslim yang mukmin tidak berpangku tangan. Tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Tidak puas dengan amalan yang sudah kita perbuat. Tidak. Tetapi kita manfaatkan kehadiran Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala apa yang selama ini kita lakukan, yang dilarang, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maksimalkan untuk melatihnya di dalam bulan Ramadan. Maka betapa Ramadan ini menggambarkan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dilatih kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Majelis yang dimuliakan Allah, mari kita berlomba untuk meraih ampunan itu. Peluang untuk meraih ampunan itu disiapkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Maka gambaran apa yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa
terdapat kebaikan-kebaikan, kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan segala kebaikan terkumpul di dalamnya. Ini tidak lain prasyarat kita untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita selalu terlena dengan kehidupan ini, yang seolah-olah kita merasa hidup ini akan terus-menerus panjang, yang seolah-olah kita ini tidak pernah akan mengakhiri kehidupan ini, sehingga boleh jadi tumpukan maksiat dan dosa yang kita lakukan terus-menerus tanpa terasa oleh kita. Padahal waktu ini terlalu singkat, tidak terlalu lama. Allah berikan waktu dalam kehidupan ini. Kalaulah kehidupan ini dihiasi dengan tumpukan maksiat, kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mengakhiri kehidupan ini? Tentunya mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa, meraih maghfirah dan ampunannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat Islam, iman, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan dan melakukan amaliyah Ramadan kita di tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuki hitungan yang ke-12 insya Allah. Di mana kita sudah masuki fase 10 yang kedua di dalam melaksanakan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini dibagi 3 fase. Yang pertama 10 pertama di bulan Ramadan, 10 yang kedua, dan 10 yang ketiga. Di 10 yang pertama Allah memberikan rahmat kepada manusia, insan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 yang kedua ini Allah siapkan maghfirahnya, ampunannya. Maka inilah peluang dan kesempatan kita untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar betul kita bahwa di dalam kita menapaki perjalanan kehidupan ini betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Betapa banyak tumpukan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah hadirkan Ramadan dalam rangka untuk kita meraih maghfirahnya, meraih ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas
luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini hadirin pemirsa majelis yang dimuliakan Allah, menggambarkan kepada kita peluang besar bagi setiap kita untuk meraih maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sebanyak apa tumpukan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan maghfirahnya, Allah siapkan ampunannya. Maka inilah peluang bagi kita untuk meraih ampunan itu. Berlomba-lombalah kita di dalam meraih ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sesungguhnya orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah mereka yang bertobat sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang besar. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah bahwa kita dihadirkan di dalam bulan Ramadan ini dalam rangka untuk meraih rahmatnya, kebaikannya. Maka Allah pula siapkan ampunan, siapkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini peluang kita untuk meraih ampunan itu. Mari kita berlomba memaksimalkan Ramadan ini untuk kita bermohon ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, mari kita maksimalkan untuk kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep Ramadan ini, untuk kita meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai seorang muslim yang mukmin tidak berpangku tangan. Tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Tidak puas dengan amalan yang sudah kita perbuat. Tidak. Tetapi kita manfaatkan kehadiran Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan segala apa yang selama ini kita lakukan, yang dilarang, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maksimalkan untuk melatihnya di dalam bulan Ramadan. Maka betapa Ramadan ini menggambarkan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dilatih kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Majelis yang dimuliakan Allah, mari kita berlomba untuk meraih ampunan itu. Peluang untuk meraih ampunan itu disiapkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Maka gambaran apa yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan ibadah puasa, terdapat kebaikan-kebaikan, kesabaran, keikhlasan, kejujuran, dan segala kebaikan terkumpul di dalamnya. Ini tidak lain prasyarat kita untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita selalu terlena dengan kehidupan ini, yang seolah-olah kita merasa hidup ini akan terus-menerus panjang, yang seolah-olah kita ini tidak pernah akan mengakhiri kehidupan ini, sehingga boleh jadi tumpukan maksiat dan dosa yang kita lakukan terus-menerus tanpa terasa oleh kita. Padahal waktu ini terlalu singkat, tidak terlalu lama. Allah berikan waktu dalam kehidupan ini. Kalaulah kehidupan ini dihiasi dengan tumpukan maksiat, kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengakhiri kehidupan ini? Tentunya mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa, meraih maghfirah dan ampunannya daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.